Penafsiran atau disebut dengan interpretasi hukum adalah proses memahami, menjelaskan, dan memberi makna terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara tepat dalam suatu peristiwa hukum. Penafsiran diperlukan karena 1. Bahasa hukum sering bersifat umum dan bisa menimbulkan banyak arti. 2. Tidak semua peristiwa diatur secara rinci dalam undang-undang. Dan yang ketiga, perkembangan masyarakat terus berubah. Adapun tujuan penafsiran, yang pertama, mengetahui maksud pembentuk undang-undang. 2. Menghindari kesalahan dalam penerapan hukum. Ketiga, mewujudkan kepastian hukum. Dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Penafsiran dalam hukum pidana adalah cara memahami makna suatu aturan pidana ketika bunyinya kurang jelas, multitafsir, atau butuh penjelasan lebih lanjut agar bisa diterapkan dengan tepat. Dan kenapa sih penafsiran itu penting? Nah, dalam hukum pidana, orang bisa dikenai hukuman. Jadi, dalam penafsiran hukum pidana ini tidak boleh asal menafsirkan, harus hati-hati dan terbatas, dan mengikuti prinsip kepastian hukum. Dengan ini, hal ini berkaitan dengan azas penting, yaitu azas legalitas, yang dimana artinya tidak ada perbuatan bisa dihukum kalau belum diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis penafsiran dalam hukum pidana. 1. Penafsiran autentik. Penafsiran autentik adalah penafsiran hukum yang diberikan langsung oleh pembuat undang-undang dan bersifat resmi serta mengikat. Adapun ciri-ciri penafsiran autentik. Yang pertama, dilakukan oleh pembuat undang-undang. 2. Bersifat resmi atau formal. 3. Mengikat semua orang. Dan yang terakhir, biasanya terdapat dalam penjelasan undang-undang dan aturan baru yang menjelaskan aturan lama. Fungsi penafsiran autentik. Pertama, memberikan kepastian hukum, menghindari perbedaan tafsir, dan menjadi acuan utama bagi hakim dalam memutuskan perkara. Penafsiran gramatikal dalam hukum adalah cara memahami suatu aturan dengan melihat arti kata atau kalimat berdasarkan bahasa yang digunakan atau sesuai tata bahasa dan kamus. Adapun ciri-ciri penafsiran gramatikal. Yang pertama, berdasarkan arti kata dalam bahasa sehari-hari atau kamus. 2. Mengikuti kaidah tata bahasa. 3. Tidak melihat sejarah atau maksud pembuat undang-undang. 4. Tidak menghubungkan dengan pasal lain. Selain itu, ada pun fungsi penafsiran gramatikal. Yang pertama, memahami arti aturan secara jelas. 2. Menghindari penafsiran yang berlebihan. 3. Memberikan kepastian hukum. 4. Menjadi dasar penafsiran lain. Dan yang terakhir, melindungi hak individu, yang terutama dalam hukum pidana. 3. Penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis atau sering juga disebut dengan logis adalah cara menafsirkan hukum dengan melihat hubungan antar aturan dalam satu sistem hukum dan menggunakan logika agar maknanya masuk akal. Adapun ciri-ciri penafsiran sistematis. 1. Melihat keterkaitan antar pasal atau aturan. 2. Tidak berdiri sendiri. 3. Menggunakan penalaran logika. 4. Bertujuan agar tidak ada pertentangan antar aturan. Adapun fungsi penafsiran sistematis. 1. Menjelaskan pasal yang kurang jelas. 2. Menjaga agar aturan tidak saling bertentangan. 3. Membantu memahami hukum sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, memberikan makna yang masuk akal dalam penerapan hukum. 4. Penafsiran historis. Penafsiran historis adalah cara menafsirkan hukum dengan melihat sejarah terbentuknya suatu aturan, termasuk latar belakang, tujuan, dan kondisi saat undang-undang itu dibuat. Adapun ciri-ciri penafsiran historis. Yang pertama, berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang. 2.
melihat latar belakang dan tujuannya dibuat aturan. 3. Menggunakan risalah sidang atau dokumen pembahasan undang-undang. 4. Menekankan pada niat pembuat undang-undang. Dan 5. Memperhatikan kondisi sosial pada masa itu. Selain itu, ada pun fungsi penafsiran historis. Yang pertama, ada mengetahui maksud asli pembuat undang-undang. 2. Menghindari kesalahan penafsiran. 3. Menjaga kepastian hukum sesuai azas legalitas. 4. Membantu hakim dalam memutuskan perkara. Dan yang terakhir, menjelaskan pasal yang kurang jelas atau multitafsir. Dan yang terakhir ada penafsiran futuristik. Penafsiran futuristik ini adalah cara menafsirkan hukum dengan melihat perkembangan hukum di masa depan, terutama dengan mempertimbangkan rancangan undang-undang atau arah pembaruan hukum yang akan datang. Adapun ciri-ciri penafsiran futuristik. Yang pertama, berorientasi pada hukum masa depan. 2. Mengacu pada rancangan undang-undang atau pembaruan hukum. 3. Digunakan saat hukum yang berlaku sudah tidak memadai atau ketinggalan. 4. Bersifat antisipatif dan progresif. 5. Dalam hukum pidana, penggunaannya terbatas. Dan yang terakhir, ada pun fungsi penafsiran futuristik. Yang pertama, ada menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman. 2. Memberi arah pembaruan hukum pidana. 3. Membantu memahami aturan lama agar lebih relevan. 4. Sebagai pertimbangan tambahan bagi hakim. Dan yang terakhir, mengisi kekosongan hukum atau secara terbatas.